Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas MPI 5B Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Tulungagung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model supervisi artistik. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 pemateri yang masing-masing pemateri akan memaparkan materi pembahasannya yang telah ditentukan. Pemateri pertama ada saya, Maya Puji Astuti dengan NIM 12207183056. Pemateri kedua ada Nabila Nurlita dengan NIM 12207183059. Pemateri ketiga yakni Siti Nurhidayah dengan NIM 12207183079. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian supervisi artistik. Sebenarnya apa sih supervisi artistik itu? Nah, supervisi artistik adalah supervisi yang bergantung pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai cara mengapresiasi kebijakan yang terjadi di dalam kelas dengan menggunakan perasaan, puisi, dan kemampuan potensi bahasa untuk disampaikan kepada guru atau orang lain dengan maksud mempengaruhi guru agar melakukan perubahan yang diinginkan oleh supervisor. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari supervisi artistik. Ciri-ciri dari supervisi artistik yang paling bisa kita lihat itu ada 4. Yang pertama adalah lebih banyak mendengarkan daripada banyak bicara. Nah, sebagai supervisor di sini itu berperan sebagai pengamat. Nah, supervisor ini tidak boleh ikut campur dalam hal apapun saat proses observasi. Jadi, saat di dalam kelas, supervisor ini biasanya duduk di belakang dengan mengambil beberapa catatan, hal-hal yang penting yang perlu dicatat dan mengamati bagaimana proses pembelajaran dalam kelas beserta bagaimana cara guru yang disupervisi itu melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Nah, yang kedua adalah memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian khusus untuk memahami peristiwa. Nah, supervisor ini dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian khusus dan juga pengalaman yang sekiranya mumpuni ketika digunakan untuk mensupervisi guru yang berada di dalam kelas. Nah, yang ketiga adalah memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa. Supervisi artistik ini sendiri kan lebih mengedepankan bagaimana persepsi. Nah, persepsi yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses atau peristiwa yang terjadi dalam kelas itu pastikan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi sebabnya. Nah, dari beberapa faktor tersebut, supervisor ini harus mampu untuk menafsirkan bagaimana peristiwa ini terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga dalam proses pembinaan nanti keputusan atau kebijakan yang dilakukan itu sekiranya tepat. Yang selanjutnya adalah menunjukkan fakta bahwa supervisi bersifat individual. Yang dimaksud dengan bersifat individual di sini adalah bahwa setiap peristiwa, setiap supervisi yang dilakukan itu memiliki keunikan, kekhasannya masing-masing. Jadi, suatu peristiwa atau satu supervisi ini tidak dapat disamaratakan. Jadi, ada beberapa poin yang membedakan dan juga perlakuan yang diberikan itu baik dalam pembinaan maupun observasi itu berbeda-beda, tergantung pada tujuan peristiwa yang terjadi pada supervisi ini sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan supervisi artistik. Nah, kelebihan dari supervisi artistik ini yang pertama adalah supervisor dapat melihat langsung dan dikaitkan dengan peristiwa yang ada. Nah, supervisor ini mengamati secara langsung bagaimana proses terjadinya, bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam kelas tersebut. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kelas nanti dapat secara langsung
dilihat dan diobservasi oleh supervisor tersebut, sehingga fakta-fakta yang ada itu dapat didapatkan secara konkret dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kelebihan selanjutnya adalah pembinaan yang dilakukan berbeda tergantung dengan persepsi yang ada. Seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwasanya satu peristiwa itu mungkin dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, karena beberapa faktor misalnya dengan sebab atau faktor yang berbeda, tentu penanganannya itu juga berbeda. Hal ini dimaksudkan agar penanganan atau pembinaan yang dilakukan supervisor kepada guru itu tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu pengamatan yang lumayan lama. Karena proses supervisi artistik ini dilakukan secara menyeluruh. Jadi secara menyeluruh atau keseluruhan dalam proses pembelajaran. Jadi setiap tahapan, setiap prosesnya itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Kekurangan selanjutnya adalah apresiasi yang diberikan supervisor belum tentu tepat. Nah, hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keahlian supervisor dalam mensupervisi atau kurangnya pemahaman supervisor itu terhadap supervisi artistik ini. Jadi apabila apresiasi yang dilakukan itu kurang tepat, mungkin ada kemungkinan akan berdampak buruk pada saat proses pembinaan. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurita, saya dari MPI 5B. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik model supervisi artistik. Nah, yang di makalah kami itu ada 3 tokoh yang membahas tentang karakteristik ini. Tokoh yang pertama ada C. Giovanni dalam Melanie Hartono, yang kedua ada Gordon dalam Melanie Hartono juga, yang ketiga ada Eisner dalam Saduman dan Umid. Nah, dari 3 tokoh ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik supervisi artistik itu ada 7. Yang pertama, memerlukan perhatian, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua, memerlukan keahlian-keahlian khusus untuk memahami apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengutamakan sumbangan yang unik dari guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. Yang keempat, menuntut memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas dan proses situasi diobservasi. Yang kelima, memerlukan laporan yang menunjukkan dialog antara supervisor dan yang disupervisi dilaksanakan atas dasar kepemimpinan yang dilakukan kedua belah pihak. Yang keenam, memerlukan suatu kemampuan bahasa dalam cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain, yang dapat membuat orang lain dapat menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. Yang terakhir, memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan. Nah, karakteristik model supervisi artistik ini ada juga tahap-tahapnya, yaitu tahapan yang pertama yaitu mengamati, lalu kita merasakan dan mengapresiasi pembelajaran dari guru. Yang kedua, supervisi tidak boleh mempunyai potensi apapun terhadap pembelajaran. Yang ketiga, ada mengadakan pengamatan guru yang sedang belajar. Yang keempat, memberikan interpretasi secara formal. Yang terakhir, menyampaikan hasil interpretasi. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun yang saya omongkan, mohon maaf sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini selanjutnya saya akan membahas mengenai model supervisi artistik di zaman Nabi. Perlu kita ketahui, model supervisi ini berasumsi bahwa pendidikan bukanlah serba ilmiah yang dapat dipelajari secara terstruktur, mekanistik, dan mengikuti prosedur tertentu. Pendidikan bukanlah perkara yang simpel dan dapat diprediksi. Pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat kompleks
dan sulit diprediksi. Model ini beranggapan bahwa pendidikan itu adalah seni. Nah, model supervisi artistik dalam melaksanakan kegiatan supervisinya itu menggunakan sensitivitas, persepsi, dan pemahaman supervisor dalam mengapresiasi semua aspek yang terjadi di kelas. Kemudian, penerapan model supervisi artistik di zaman Nabi ini seperti lembaga pendidikan kutab. Nah, kutab ini berfungsi sebagai apa sih? Yaitu sebagai mengajarkan baca dan menulis dengan teks dasar puisi-puisi Arab, dan sebagian besar gurunya itu adalah non-muslim. Kutab jenis ini merupakan lembaga pendidikan yang dasar dan yang hanya mengajarkan baca dan menulis saja. Karena materi ini kali ini adalah materi yang terakhir, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.